Hai teman-teman, apa kabar? Wah, seneng banget ya bisa nyapa teman-teman lagi. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Teman-teman, di kontenku sebelumnya aku sempat nyinggung soal screen reader atau pembaca layar. Nah, di konten kali ini aku pengen ngajak teman-teman kenalan lebih dekat dengan screen reader atau pembaca layar yang aku gunakan. Pembaca layar atau screen reader ini teman-teman adalah satu software yang digunakan untuk mengkonversi dari teks ke suara ataupun dari gambar ke suara yang terinstall di PC, laptop, ataupun smartphone. Dan ini sangat membantu teman-teman difabel sensorik netra untuk mengoperasikan komputer atau handphonenya. Nah, sebelum adanya teknologi screen reader atau pembaca layar ini teman-teman, atau tepatnya sebelum aku kenal sama screen reader ini, ketika aku belajar, aku dibantu baca oleh mama, oleh Alvin, oleh teman-temanku yang lain juga. Dan aku dibantu menulis oleh mama dan teman-temanku yang lain juga teman-teman. Jadi semenjak aku kenal, ceritanya semenjak kenal nih. Semenjak aku kenal dengan screen reader ini, aku bisa baca buku secara mandiri, aku bisa nulis tugas-tugasku secara mandiri, aku bisa searching di internet, aku bisa googling, aku bisa akses layanan-layanan yang ada di internet. Dan ini sangat mempermudah aku. Nah, kita kenalan ya teman-teman dengan si screen reader yang selama ini nemenin aku. Oke? Nah, ini nih teman-teman, screen readerku yang selama ini nemenin aku. Aku tunjukin dulu ya bunyinya. Nah, gini teman-teman bunyinya. Aku pakai screen reader non-visual desktop access, NVDA. Sering populernya namanya NVDA teman-teman. Dia screen reader dari Australia, buatan Australia. Dan dia tidak berbayar alias aplikasi yang open source, karena ada beberapa screen reader lainnya yang berbayar dan harganya itu sangat mahal. Jadi aku pakai yang open source. Selain dia gratis, dia juga lebih ringan dan lebih nyaman digunakan. Nah, aku untuk synthesizer atau pembacanya ini aku menggunakan yang bahasa Inggris teman-teman. Nah, tetapi pembaca ini bisa kita ubah juga ke bahasa Indonesia. Aku kasih contohnya ya teman-teman. Notification window. Nah, ini dia yang berbahasa Indonesia. Aku langsung juga praktekin ngetik juga ya teman-teman ketika aku ngetik sesuatu. Misalkan kita buka Word. Document 1 Microsoft blank. Nah, misalkan ini aku ketik, "Hai teman-teman." Hi space teman, teman space. Nah, di layarku di Microsoft Word, di lembar Microsoft Word, dia akan tertulis "Hai teman-teman" dan dia juga akan membacakan aku seperti ini. Hai teman-teman. Nah, ya kan teman-teman? Jadi dia sangat mempermudah aku, sangat ngebantu aku untuk menulis tugas-tugasku. Nah, gimana kalau aku baca buku? Ketika aku baca buku, misalkan kita buka satu folder buku ya. Control panel this page. Kita masuk ke disk PC. Ini sekaligus aku nunjukin teman-teman ya gimana cara aku navigasi komputerku. Jadi aku navigasinya pakai keyboard teman-teman. Kalau teman-teman yang bukan difabel sensorik netra bisa navigasi pakai mouse. Nah, teman-teman difabel sensorik netra navigasi komputernya dengan menggunakan keyboard. Desktop documents row 2 Masuk ke dokumen. Ibu pengganti hak perempuan. Nah, misalkan kita buka ini PDF ebook. Alert. Ibu pengganti hak grafik page 2 BI, penerbitan 1 hak perempuan atas blank oleh Rachel Editor. Johnny dan Arjono. Nah, ini juga ini adalah salah satu dan masih satu-satunya buku yang aku tulis teman-teman. Doakan aja semoga segera menyusul buku-buku yang lain. Buku yang aku tulis bersama sang editor Pak Doni Danardono, dosen pembimbingku. Buku yang aku hasilkan juga dari penelitian skripsiku. Nah, misalkan page ini. Ibu pengganti hak perempuan.
Heading level 1 page 4 pengantar editor. Nah, ini pengantar editor. Telah dan makin banyak filsuf yang menjadikan tubuh khususnya tubuh perempuan sebagai ruang yang harus dikaji dan diperjuangkan demi kemandirian pemilik tubuh itu. Bagi mereka tubuh bukan sebuah objek netral yang bisa dipandang dari sebuah jarak. Sebab agama, negara, masyarakat, dan sains telah membubuhkan berbagai nilai dan aturan di tubuh-tubuh itu, khususnya di organ-organ kelaminnya. Nah, itu teman-teman. Dia membacakan untuk aku, ini isi satu paragraf ini apa? Aku bisa menavigasinya, bahkan aku bisa spelling per huruf, misalkan ini. E-L-A-H space D-A-N space M-A-K-I-N space B-A-N-Y-A-K. Nah, dia bilang telah dan makin banyak. Nah, tadi itu kalau di spelling seperti itu. Itu cara aku membaca buku. Tadi cara nulis udah, cara membaca buku udah. Nah, sekarang kita cara browsing. Kita akan masuk ya teman-teman ke Firefox. Ibu pengganti documents rusak Mozilla Firefox busy navigation toolbar. Misalkan kita buka Google. Colab search landmark search combo box colab set has auto complete editable link Gmail search landmark. Kita mau cari misalkan tentang disabilitas. Disabilitas. Sensorik netra. Dan pendidikan. Inklusi. Inklusi, disabilitas sensorik netra dan pendidikan. Nah, tinggal enter, terus aku tinggal navigasi nih. Klik kabel sekolah lihat disabilitas dan pendidikan inklusif di perguruan tinggi link Pratiwi Cited by 9 level 3. Ini ada tulisan jurnal oleh Pratiwi, dia bilang disabilitas dan pendidikan inklusif. Penyandang disabilitas di Indonesia, perkembangan link webinar Cited. Ini penyandang disabilitas di Indonesia perkembangan. Nah, aku bisa menavigasi ketika aku searching, ketika aku butuh untuk menulis sesuatu, misalkan aku butuh referensi, aku tinggal googling di sini, atau aku mau download buku. Dan aku juga bisa teman-teman nonton YouTube melalui komputer ini. Tinggal aku buka YouTube misalkan. Disabilitas sensorik netra dan pendidikan inklusi Google Search Document Busy. Link hati klik kabel banner main klik kabel paket komplit cantik juara menyanyi MTQ Olimpiade Sains itu misalkan Nasional Dunia Netra by Dunia Netra 1. Nah, itu Dunia Netra, channel Dunia Netra. Hai Bang Sofyan. Klik kabel nasi lemak viral laris manis nasi lemak. Klik kabel imanku bertahan official MV Michelle UFT Edward Chen. Nah, ini musik oleh Edward Chen. Duet yang sangat menyentuh dari Judika dan Rimar. Misalkan ini ya, Indonesian Idol. Mozilla Firefox. Tapi kalau aku putar ntar aku kena copyright lagi teman-teman. Tapi ya kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, seperti itu. YouTube Mozilla Firefox. Nah, aku matiin ya teman-teman, takutnya kena copyright dar. Nah, itu teman-teman cara aku menavigasi di komputer ini dan cara aku menggunakan komputer ini. Dan aku juga bisa mengedit audio, aku juga bisa mengedit video menggunakan komputer ini. Tapi mungkin itu akan aku jelasin di lain waktu. Nah, sekarang aku juga pengen jelasin ke teman-teman cara aku pakai HP ini nih. Nah, HP ini membantu aku banget nih ketika komunikasi. Jadi aku bisa punya privacy ketika aku berkomunikasi dengan teman-temanku atau dengan ya yang lain-lain teman-teman. Bisa untuk Instagram juga, Facebook juga, media sosial, YouTube dan semuanya bisa melalui HP ini termasuk transaksi-transaksi elektronik. Aku kasih tunjuk ya teman-teman. Nah, kalau ini aplikasinya namanya VoiceOver. Dia aplikasi dari Apple. Dia memang bawaan Apple. Nah, bagi teman-teman pengguna Android, itu juga ada aplikasinya menggunakan namanya Talkback. Ntar, aku nyalain layarnya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini layarnya udah nyala nih. Di sini aku juga pakai bahasa Inggris teman-teman. Bisa aku bahasa Indonesiaan juga sih. Nah, ini udah bahasa Indonesia. Ada WhatsApp, Facebook, Messenger, Line, Pad, Instagram, Viber.
dan lain-lain, dan juga aplikasi seperti Google Meet, Teams, Zoom, ada semua di sini. Misalkan aku mau ngetik WhatsApp ya teman-teman. Nah, ini misalkan di kelas pengajaran ini. Nah, atau aku kasih contoh lain. Nih, di grup kasih sempurna misalkan. Nah, ini aku bisa ketik menggunakan seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi aku bisa ngetik juga menggunakan handphone ini teman-teman, dan aku bisa berkirim pesan, bisa berkirim WhatsApp, aku bisa transaksi, aku bisa melakukan aktivitas lainnya, bahkan memesan Gojek, memesan Grab, menggunakan GoFood, GrabFood dengan HP ini teman-teman. Dan teknologi screen reader ini sesungguhnya sangat-sangat membantu aku dalam aktivitasku, dan tentu sangat membantu seluruh teman-teman difabel sensorik netra. Gitu teman-teman. Dan di HP ini aku juga bisa rekam video loh teman-teman, dan aku juga bisa editing video menggunakan HP ini. Sekarang kita teman-teman difabel sensorik netra sudah sangat dimudahkan dengan adanya teknologi pembaca layar. Gitu teman-teman. Mungkin itu teman-teman kontenku kali ini. Semoga konten kali ini bisa memberikan informasi yang menarik, informasi yang baru untuk teman-teman semua. Dan kalau teman-teman punya kenalan difabel sensorik netra, low vision ataupun total, yang masih belum mengenal teknologi screen reader, yang masih belum mengenal teknologi pembaca layar, teman-teman bisa infokan. Dan kalau teman-teman butuh bantuan, teman-teman bisa kontak aku di kontak yang akan aku taruh di description box di bawah video ini ya teman-teman. Aku sangat ingin semua teman-teman difabel sensorik netra bisa mengakses yang namanya teknologi pembaca layar. Karena sejujurnya aku sangat terbantu dengan adanya teknologi pembaca layar ini, dan aku sangat bersyukur aku bisa kenal dengan teknologi pembaca layar ini. Jadi aku pengen semua teman-teman difabel sensorik netra juga bisa merasakan manfaat seperti yang aku rasakan. Oke teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk share, jangan sungkan-sungkan juga untuk like, dan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, aku tunggu komen-komennya ya teman-teman, aku tunggu diskusi-diskusinya juga, dan selalu sehat, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada, dan selalu antusias. Oke teman-teman, sampai jumpa, salam antusias.